Jam dinding di ruang perawat menunjuk pukul 22.47. Detiknya berdetak lebih keras dari biasanya. Nama perempuan itu Naya, perawat kontrak, 3 bulan bekerja, dan malam ini adalah shift malam penuh pertamanya. Rumah sakit ini tua, bangunannya tidak pernah benar-benar direnovasi, hanya ditambal. Cat putih menguning, lampu neon berdengung, lorong-lorongnya panjang dan sempit, seolah dirancang untuk menyimpan suara. Kalau dengar apapun, jangan ditanggapi, kata perawat senior sebelum pulang. Naya tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. Kalau ada yang manggil malam-malam, pastikan lihat wajahnya dulu. Kalimat itu tidak terdengar seperti bercanda. Pukul 23.15. Bangsal lantai 2 sepi. Pasien tidur. Monitor berdetak stabil. Bau obat dan cairan pembersih bercampur. Naya duduk di nurse station sendirian. Lalu terdengar suara, "Mbak," pelan, serak, datangnya dari ujung lorong. Naya berdiri. "Ya, Pak." Tidak ada jawaban. Ia berjalan beberapa langkah. Lorong kosong. Lampu ujung lorong berkedip sekali. Saat Naya kembali duduk, kursi di depannya bergeser sendiri. Bukan jatuh, bukan terbalik, hanya mundur pelan, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Naya menelan ludah. Ia mengingat perkataan seniornya. Lihat wajahnya dulu. Pukul 23.59. Telepon internal berdering, padahal tidak ada ruangan aktif di lantai itu. Naya mengangkatnya. Yang terdengar bukan suara manusia, hanya napas berat, terlalu dekat, terlalu lama. Kemudian sambungan terputus. Di buku laporan, nama pasien di kamar 207, yang tadi tertulis kosong, kini muncul satu tulisan baru. Bukan tulisan Naya, tulisan tangan lama, bergetar. Belum pulang. Naya berdiri terpaku. Di kaca nurse station, pantulannya tidak bergerak bersamaan. Ia berkedip. Pantulan itu tersenyum lebih dulu, dan dari belakangnya, suara yang sama kembali terdengar. Shift malam akhirnya datang juga. Jam dinding berbunyi 12 kali. Tepat pukul 0, dan pintu bangsal terkunci sendiri. Jam menunjukkan pukul 0.38. Bangsal masih terkunci otomatis. Sistem keamanan malam aktif. Secara logika, tidak ada yang bisa masuk. Namun bel panggilan pasien berbunyi. Kamar 209. Padahal kamar itu sudah lama dikosongkan karena tidak layak pakai. Naya mendekat dengan langkah pelan. Bel berbunyi lagi. Kali ini lebih lama, lebih tidak sabar. Di depan pintu 209, Naya berhenti. Pintu itu tidak ada nomor kamarnya, padahal tadi sore, nomor 209 masih jelas tertempel. Sekarang, yang tersisa hanya bekas lem dan cat terkelupas. Bel berbunyi sekali lagi. Dari dalam, Naya menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di dalam kamar, ranjang terisi. Pasien itu duduk setengah bersandar. Selimut menutup sampai dada. Lampu mati, tapi Naya bisa melihat jelas. Karena matanya sudah menyesuaikan gelap. "Selamat malam, Mbak." Suara pasien itu tenang. Terlalu tenang untuk tengah malam. Naya mendekat sedikit. "Bapak, siapa ya?" Namanya. Pasien itu tersenyum. Sudah dipanggil berkali-kali, tapi tidak pernah dicatat. Naya merinding. Ia melihat pergelangan tangan pasien itu. Tidak ada gelang pasien. "Bapak masuk lewat IGD?" tanya Naya, berusaha profesional. Pasien itu menggeleng. "Saya masuk. Waktu rumah sakit ini belum ramai." Naya menoleh ke papan data. Tidak ada monitor menyala. Tidak ada infus. Tidak ada alat bantu napas.
Padahal pasien itu bernapas pelan, dalam. Keluhan bapak apa? Pasien itu menatap Naya lama. Matanya hitam, tidak berkedip. Saya belum diperiksa. Sudah lama menunggu. Naya mundur selangkah. Ia merasa lantai terasa lebih dingin di kamar itu. Seperti suhu ruangan di bawah standar. Tiba-tiba, pintu kamar menutup sendiri. Klik, terkunci. Bel pasien berhenti berbunyi. Diganti suara lain. Suara alat, monitor jantung. Padahal tidak ada alat di ruangan itu. Naya panik. Ia menekan gagang pintu. Tidak terbuka. Pasien itu perlahan menurunkan selimut. Dan Naya melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Bagian bawah tubuh pasien itu tidak ada. Bukan terpotong, bukan berdarah, hanya hilang, seolah tidak pernah ada. Dulu saya jatuh dari lantai atas, kata pasien itu pelan, tapi catatan saya ikut hilang. Monitor jantung berbunyi cepat, padahal tidak ada monitor. Naya terisak. Aku panggil dokter. Pasien itu menggeleng pelan. Kalian sudah pulang. Yang jaga tinggal kamu. Lampu kamar menyala mendadak, terang, dan kamar itu kosong, ranjang berdebu. Tidak ada pasien, tidak ada selimut. Pintu terbuka, bel berhenti, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Naya terduduk di lantai, tangannya gemetar. Ia berlari ke Nurse Station, membuka arsip lama, dokumen pasien bertahun-tahun lalu. Di map usang, ia menemukan satu catatan. Pasien laki-laki, jatuh dari lantai 5, meninggal sebelum diperiksa. Kolom terakhir kosong, tidak ada tanda tangan perawat, tidak ada jam. Di bagian bawah halaman, tulisan tangan kecil, belum diperiksa. Dan tepat saat Naya membaca itu, bel kamar 209 berbunyi lagi. Padahal kamar itu sudah tidak ada di denah. Jam dinding menunjukkan pukul 1.41. Waktu terasa melar, seperti enggan bergerak maju. Naya masih duduk di Nurse Station. Matanya tak lepas dari monitor CCTV. Ia mencoba meyakinkan diri. Aku capek. Aku cuma halu. Namun satu layar CCTV menyala sendiri. Layar itu menampilkan lantai 5. Padahal lantai itu ditutup permanen sejak kecelakaan besar belasan tahun lalu. Di layar, lorong lantai 5 tampak terang. Lampu menyala normal. Pintu-pintu kamar terbuka. Dan ada orang berjalan. Naya berdiri perlahan. Itu nggak mungkin. Lantai 5 dulu adalah ruang rawat inap lama. Disitulah pasien jatuh dari balkon dalam. Disitulah beberapa orang meninggal dalam satu malam. Karena sistem darurat gagal. Sejak itu, lantai tersebut disegel. Namun di CCTV, seorang perawat berjalan mendorong brangkar. Seragamnya model lama, topi perawat putih. Naya memperbesar gambar. Wajah perawat itu tidak punya mata, hanya cekungan gelap. Tiba-tiba suara terdengar dari interkom. Petugas jaga, mohon ke lantai 5. Suara datar, tanpa emosi. Naya mundur. Tidak, lantai itu ditutup. Interkom berbunyi lagi, lebih keras. Pasien menunggu. Lift tua di ujung lorong berbunyi ding. Pintunya terbuka sendiri, dan di panel lift, lampu lantai 5 menyala. Udara sekitar lift berubah dingin. Terlalu dingin, seperti berdiri di ruang pendingin mayat. Naya mengingat pesan seniornya, kalau ada yang manggil, lihat wajahnya dulu. Di dalam lift, ada bayangan berdiri, tidak jelas, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa lift itu tidak kosong. Naya mundur cepat, namun pintu bangsal di belakangnya terkunci. Klik, klik, lift berbunyi lagi. Ding, seolah memanggil. Di layar CCTV, lantai 5 kini penuh. Pasien duduk di kursi roda.
Beberapa terbaring di lantai, ada yang berdiri memegang perutnya. Semua menoleh ke arah kamera, dan serentak mereka tersenyum. Intercom berbunyi untuk ketiga kalinya. Lebih pelan, lebih dekat. Shift malam, jangan tinggalkan pasien. Naya menutup telinga, air matanya jatuh. Aku cuma perawat, aku nggak tahu apa-apa. Lift mulai menutup sendiri, seolah akan pergi tanpanya. Dan tepat sebelum pintu lift tertutup penuh, tangan pucat keluar dari celah pintu. Menahan, dulu, kami juga jaga sendirian. Lampu bangsal mati mendadak, gelap total, hanya layar CCTV yang masih menyala. Menampilkan Naya, berdiri di Nurse Station, padahal ia sedang berjongkok di lantai. Di layar itu, Naya versi CCTV, menoleh ke kamera, dan berbisik, "Sekarang giliran kamu." Jam menunjukkan pukul 2.57. Waktu hampir jam 3 pagi. Jam paling sepi di rumah sakit. Jam di mana tubuh ingin menyerah. Dan pikiran mulai rapuh. Lampu bangsal kembali menyala. Lift diam. Intercom sunyi. Seolah kejadian tadi tidak pernah ada. Naya berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas. Ia menarik napas panjang dan mencoba berpikir rasional. Mungkin listrik turun, CCTV error, namun ada satu hal yang membuat dadanya sesak. Di meja Nurse Station, ada 2 gelas kopi, padahal sejak awal shift, Naya hanya membuat 1. Gelas satunya masih hangat. Ada orang lain, bisiknya. Langkah kaki terdengar dari ujung lorong. Pelan, teratur, seperti sepatu kerja, seorang perawat muncul dari tikungan. Perempuan, usianya sekitar 40-an, seragamnya rapi, tapi model lama, warna putih kusam. "Oh, kamu perawat baru ya?" Suaranya lembut, terlalu lembut untuk jam segini. Naya mengangguk refleks. "Iya, Bu, maaf. Ibu siapa?" Perawat itu tersenyum. "Aku Suster Ratna, shift malam juga." Naya bingung. Di jadwal jaga, tidak ada nama itu. "Mbak Naya ya," lanjut Ratna. Naya tersentak. "Ibu tahu nama saya." Ratna tertawa kecil. Semua perawat baru selalu hafal nama pasien, tapi lupa cari tahu siapa yang jaga sebelum mereka. Ratna duduk di kursi seberang, mengaduk kopi yang bukan milik Naya. "Dulu bangsal ini ramai," katanya. "Shift malam selalu berdua, biar ada teman." Naya memperhatikan tangan Ratna, putih, dingin, dan uratnya kebiruan, terlalu jelas. "Apa ibu sudah lama kerja di sini?" Ratna berhenti mengaduk, menatap lorong kosong. "Aku datang malam, tapi nggak pernah pulang." Suasana berubah berat, lampu terasa lebih redup. Ratna berdiri. "Ayo," katanya, "kita keliling bangsal. Pasien nggak suka ditinggal." Mereka berjalan menyusuri lorong. Sepi, namun setiap kamar yang dilewati, tirainya bergerak pelan, meski tidak ada angin. Di depan kamar kosong, Ratna berhenti. "Kamar ini dulu tempatku." Naya menoleh. "Nomor kamar itu dicoret." "Apa maksudnya, Bu?" Ratna menoleh perlahan. Wajahnya kini pucat. "Aku jatuh sakit saat shift. Minta tolong, tapi bangsal kosong. Semua pulang." Naya merasakan tenggorokannya kering. Ratna melanjutkan dengan suara hampir berbisik. "Aku meninggal sebelum subuh. Di kursi jaga, sendirian." Langkah mereka berhenti di depan Nurse Station. Namun, Nurse Station itu berbeda. Lebih tua, kayu kusam, telepon kabel, tidak ada komputer. Dan di kursi jaga, ada seseorang duduk. Perempuan, kepalanya tertunduk. Ratna menunjuk. "Itu aku." Naya menjerit pelan. Ini nggak nyata." Ratna menatapnya iba.
Setiap perawat malam melihat ini. Yang bertahan, boleh pulang. Yang ikut duduk. Ratna tidak melanjutkan. Kursi di sebelah itu ditarik sendiri. Lampu berkedip keras. Sekali, dua kali, Naya berlari mundur. Saat ia menoleh lagi, Ratna sudah tidak ada. Nurse Station kembali normal. Kopi di meja, dingin sepenuhnya. Jam dinding berbunyi. Pukul 3.59. Dari lorong terdengar bisikan lembut. Shift malam belum selesai, Naya. Jam menunjukkan pukul 4.12. Waktu yang aneh. Bukan malam sepenuhnya. Belum pagi sepenuhnya. Jam di mana rumah sakit terasa bernapas pelan. Seolah menunggu sesuatu berakhir. Naya mencoba menenangkan diri. Ia duduk, minum air putih. Lalu membuka buku log shift malam. Prosedur wajib. Di halaman hari ini, sudah ada tulisan. Padahal ia belum menulis apapun. Nama, Ratna S. Jam masuk, pukul 19. Status, aktif. Naya membeku. Tangannya gemetar menyentuh halaman berikutnya. Nama lain muncul. Satu persatu. Perawat, petugas kebersihan, dokter jaga. Beberapa diberi tanda kecil di samping nama mereka. Di halaman terakhir, ada keterangan kecil. Sama dengan tidak pernah pulang. Naya menutup buku itu keras-keras. Enggak, ini cuma arsip lama. Namun dari interkom terdengar suara lain. Petugas jaga, mohon ke ruang jenazah. Nada suara berbeda dari sebelumnya. Lebih formal, seperti pengumuman resmi. Ruang jenazah berada di lantai bawah. Tempat yang biasanya dihindari perawat malam kecuali darurat. Lift kali ini terbuka normal. Kosong, sunyi. Saat pintu lift menutup, bau formalin mulai terasa. Padahal mereka belum sampai. Pintu ruang jenazah terbuka. Lampu menyala. Rapi. Terlalu rapi. Di tengah ruangan, ada 3 berangkar. 2 tertutup kain putih. 1 terbuka. Di berangkar terbuka itu, terbaring Suster Ratna. Seragamnya rapi. Wajahnya pucat damai. Naya mundur panik. Tetapi, tadi, petugas kamar jenazah berdiri di sudut. Seorang pria tua, tidak tersenyum, tidak bergerak. Kenapa namanya masih aktif di log? Tanya Naya terbata. Pria itu menjawab pelan. Kalau belum digantikan, statusnya masih bertugas. Naya menoleh ke papan catatan jenazah. Di sana tertulis daftar nama. Tanggal kematian berbeda-beda, namun satu kolom sama. Jam meninggal, pukul 4.30. Semua, jam dinding ruang jenazah berdetak. Pukul 4.23. Naya menelan ludah. Kalau jam 4.30, lalu sekarang jam berapa? Pria itu menatap Naya, matanya kosong. Kamu masih bertugas. Lampu di ruangan berkedip. Kain putih di berangkar lain bergerak sedikit. Dari balik kain terdengar napas pelan. Naya melangkah mundur. Ia melihat papan kecil di ujung berangkar ketiga. Nama belum ditulis. Kolom kosong. Namun pena di meja bergerak sendiri. Menulis perlahan. Nama, Naya. Jam masuk, pukul 19. Status, menunggu. Jam dinding berbunyi klik. Pukul 4.29. Dari balik kain putih, seseorang berbisik serempak. 1 menit lagi. Naya menjerit dan berlari keluar. Pintu ruang jenazah menutup sendiri di belakangnya. Di lorong, lampu darurat menyala merah. Dan dari pengeras suara rumah sakit terdengar pengumuman terakhir sebelum subuh. Petugas shift malam, mohon selesaikan tugas Anda. Jam dinding menunjukkan pukul 4.47. Azan subuh belum terdengar. Langit di luar jendela masih kelabu. Waktu yang katanya paling aman, tapi justru paling rawan. Naya berlari kembali ke bangsal. Napasnya terengah.
Keringat dingin membasahi seragam. Ia mengunci pintu Nurse Station dan bersandar. Sedikit lagi, cuma sedikit lagi pagi. Namun sistem registrasi pasien menyala sendiri. Layar menampilkan pesan, pasien baru, rawat jalan. Naya menatap layar kosong. Rawat jalan jam segini. Bel pintu depan berbunyi. Sekali, pelan, Naya mengintip lewat kaca. Seorang perempuan berdiri di luar. Mengenakan baju pasien. Rambutnya panjang, basah. Wajahnya tertunduk. Naya ragu, tapi sok tetap sok. Ia membuka pintu. Selamat sup. Kata-kata Naya terhenti. Perempuan itu tidak memiliki bayangan. Lampu luar menyala terang, tapi lantai di bawah kakinya kosong. Saya mau periksa, kata perempuan itu lirih. Suaranya seperti datang dari air. Keluhannya apa, Bu? Perempuan itu mengangkat wajahnya. Matanya putih seluruhnya. Saya capek berdiri. Sejak subuh bertahun-tahun lalu. Naya menggigil. Ia mundur perlahan. Namun perempuan itu sudah melangkah masuk. Lorong bangsal berubah sunyi total. Jam berhenti berdetak. Di sepanjang lorong, mulai bermunculan orang-orang lain. Pasien, anak kecil, lansia, semua berdiri diam, tanpa bayangan. Kenapa mereka di sini? Bisik Naya. Perempuan pertama menjawab, kami selalu datang sebelum pagi. Supaya sempat diperiksa, tapi pagi selalu keburu datang. Naya menatap daftar pasien di layar. Nama-nama muncul cepat. Semua diberi status sama. Rawat jalan, tidak tertangani. Jam kembali berdetak. Pukul 4.58. Suara azan mulai terdengar samar dari kejauhan. Para pasien mulai gelisah. Beberapa menatap jam. Beberapa memegang dada. Beberapa mulai menangis pelan. Kalau pagi datang, tanya Naya gemetar. Perempuan itu tersenyum sedih. Kami harus pergi. Dan kembali lagi besok subuh. Lampu lorong berkedip. Satu persatu, para pasien mulai memudar. Seperti kabut terkena cahaya. Perempuan terakhir menatap Naya. Kamu baik, makanya kamu bisa lihat kami. Azan subuh berkumandang penuh. Cahaya matahari pertama menyentuh lantai. Bangsal kosong, sunyi, normal. Jam menunjukkan pukul 5:02. Di meja Nurse Station, tersisa satu lembar formulir, basah, dengan cap jari hitam. Tertulis di sana, terima kasih sudah menunggu kami. Naya terduduk lemas, menangis tanpa suara. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, speaker rumah sakit berbunyi. Nada baru, nada shift pagi. Perhatian, petugas shift malam harap tidak pulang dulu. Ada laporan pasien yang belum selesai. Naya menoleh ke jam. Jam tidak bergerak. Tetap pukul 5:02. Jam masih menunjukkan pukul 5:02. Sudah 10 menit berlalu. 15:30. Jarum jam tidak bergerak. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Burung terdengar di luar. Semua tanda pagi ada, kecuali satu. Waktu. Pintu bangsal terbuka. Seorang perawat masuk. Seragam biru muda, rapi, wajah segar. Pagi, Mbak, katanya ceria. Shift pagi. Naya berdiri cepat. Kalian akhirnya datang. Perawat itu menoleh bingung. Datang. Dari tadi kami di sini. Di belakangnya masuk lebih banyak staf. Dokter, perawat, petugas kebersihan. Bangsal kembali ramai. Normal. Naya hampir menangis lega. Aku bisa pulang, kan? Perawat itu tersenyum aneh. Pulang, Mbak masih shift malam. Naya menatap jadwal di dinding. Kolom shift pagi kosong. Semua nama masih terdaftar shift malam. Ini salah, ujar Naya. Dokter jaga menepuk bahunya. Sentuhannya dingin. Kamu kelelahan.
Shift malam memang panjang. Naya memperhatikan sesuatu. Semua orang tidak punya bayangan. Ia mundur perlahan. Tidak, kalian bukan shift pagi. Suara tawa kecil terdengar. Perawat-perawat itu berhenti bergerak. Serentak menoleh ke Naya. Kenapa kamu sulit sekali percaya? Kata salah satu dari mereka. Wajahnya berubah pucat. Matanya kosong. Pagi itu cuma konsep. Sambung yang lain. Buat yang pulang. Lampu bangsal meredup. Cahaya matahari berubah abu-abu. Naya berlari ke pintu keluar. Mendorong. Tidak terbuka. Di kaca pintu, pantulan Naya terlihat jelas. Namun di belakang pantulannya, puluhan orang berdiri, menyeringai. Jam dinding berbunyi. Tik, jarum menit bergerak. Ke belakang, jam berubah. Pukul 4.59. Naya berteriak. Tidak, subuh sudah lewat. Suara pengeras rumah sakit menggelegar. Koreksi waktu. Shift malam diperpanjang. Semua staf bergerak lagi. Kembali bekerja. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seseorang berdiri di samping Naya. Suster Ratna tersenyum lembut. Dulu aku juga yakin pagi akan datang, katanya. Makanya aku duduk. Ia menunjuk kursi jaga. Kursi itu kosong. Menunggu. Jam berdetak lagi. Pukul 5:02. Naya menutup mata. Air mata jatuh. Tangannya gemetar. Dari dalam kepalanya terdengar suara sendiri. Kalau aku duduk, aku gak akan pulang. Ia melangkah menjauh dari kursi. Berdiri. Tetap berdiri. Lampu berkedip keras. Semua sosok di bangsal menoleh serentak. Wajah mereka berubah marah. Jangan melawan jadwal. Jam dinding retak. Kaca jatuh pecah. Jam dinding pecah masih menunjukkan pukul 5:02. Tak bergerak. Tak mau berubah. Tiba-tiba, suara sirene ambulans meraung dari kejauhan. 1, lalu 2, lalu banyak. Naya menoleh ke jendela. Di halaman rumah sakit, ambulans berbaris panjang. Mesin menyala. Lampu rotator berputar. Namun tidak satu pun sopir turun. Pintu UGD terbuka. Paksa, Brangkar masuk sendiri. Didorong oleh tangan yang tak terlihat. Pasien berdatangan. Tubuh berdarah. Patah. Terbakar. Tenggelam. Namun anehnya, tidak ada darah menetes ke lantai. Mereka dari mana? Teriak Naya. Tak ada yang menjawab. Di layar monitor UGD, status muncul cepat. Korban datang, tujuan tidak ditentukan. Naya mencoba membantu satu pasien. Seorang pria dengan dada penyok. Pak, sadar. Pria itu membuka mata. Kami muter-muter. Ambulans gak pernah sampai. Sirene terus berbunyi. Tidak berhenti. Membuat kepala nyeri. Suster Ratna muncul lagi. Kini wajahnya lebih pucat. Kamu dengar, kan? Katanya, kalau korban datang, berarti masih malam. Di luar, ambulans paling depan membuka pintu belakang. Kosong, namun dari dalamnya terdengar tangisan. Naya mendekat, melihat ke dalam. Di lantai ambulans, terbaring dirinya sendiri. Pucat, mata tertutup, seragam penuh noda gelap. Naya jatuh terduduk. Itu, aku. Ratna berdiri di belakangnya. Itu tujuan mereka. Kalau kamu menyerah. Sirene mendadak berhenti. Sunyi mendadak menekan telinga. Semua pasien menoleh ke arah Naya. Serentak. Perawat, kata mereka bersamaan. Tujuan kami, kamu. Lampu UGD mati. Lampu darurat merah menyala. Ambulans mulai menutup pintunya satu persatu. Seolah bersiap pergi. Ratna menggenggam tangan Naya. Dingin. Kamu masih bisa memilih, bisiknya. Duduk, atau tetap berdiri. Jam berdetak sekali. Tik, jarum jam bergerak. Mundur. Jam dinding di lorong operasi tetap menunjukkan pukul 5:02.
Semua jam di dinding lain mati. Hanya jam ini yang hidup dan berdetak. Pintu operasi kamar terbuka. Lampu operasi menyala terang, terlalu terang. Di dalam, meja operasi sudah disiapkan. Instrumen tersusun rapi. Pisau bedah, gunting, benang jahit, semua bersih, terlalu bersih. Naya berdiri di ambang pintu. Aku bukan dokter, suara dari speaker kecil di dinding menyahut. Shift malam bertanggung jawab sampai selesai. Satu persatu pasien dari UGD masuk. Didorong berangkar, berbaring diam, menatap langit-langit. Dokter bedah berdiri di sisi meja. Masker menutupi wajahnya, namun matanya kosong. Mulai, kata dokter itu. Naya mundur. Apa yang harus saya lakukan? Dokter itu menoleh. Catat jam. Naya menatap lembar catatan. Kolom jam operasi sudah terisi. Pukul 5:02. Semua pasien. Pisau bedah turun. Namun tidak ada darah. Yang keluar, udara hitam, seperti asap dingin. Pasien pertama membuka mata, menatap Naya. Aku belum selesai. Dokter bedah berhenti, menoleh ke Naya. Pasien belum selesai, katanya datar. Belum selesai apa? Teriak Naya. Speaker berbunyi lagi. Belum diterima. Naya menyadari sesuatu. Semua pasien di sini adalah yang tidak pernah tertangani, yang meninggal di ambulans, di lorong, di kursi tunggu. Ruang operasi ini bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menutup laporan. Suster Ratna berdiri di sudut. Kini wajahnya penuh jahitan. Kami dioperasi juga, katanya pelan. Supaya bisa terus jaga. Pasien berikutnya naik meja. Anak kecil. Matanya kosong. Naya menangis. Aku nggak mau. Dokter bedah mengulurkan clipboard. Tanda tangan, katanya. Nama yang tertera. Perawat penanggung jawab shift malam. Di bawahnya, ruang kosong. Menunggu. Lampu operasi berkedip. Semua pasien mulai berbicara bersamaan. Selesaikan. 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 Jam berdetak keras. Naya menutup telinga, namun suara itu datang dari dalam kepalanya. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Bukan alarm darurat, bukan kode biru, kode hitam. Speaker menggelegar. Kegagalan petugas jaga. Dokter bedah melepas masker. Wajahnya tidak ada, hanya lubang. Kalau kamu tidak tanda tangan, katanya, shift malam tidak bisa berakhir. Jam operasi berdetak sekali lagi. Pukul 5:02. Tidak berubah. Tidak mau berubah. Naya melihat ke arah pintu. Gelap, namun di kejauhan terlihat cahaya tipis. Seperti pagi sungguhan. Ia melepaskan clipboard, menjatuhkannya. Aku bukan bagian dari kalian, katanya gemetar. Aku mau pulang. Semua suara berhenti. Ruang operasi sunyi total. Jam dinding retak. Jarumnya jatuh. Jam di lorong kini tanpa jarum. Hanya angka pukul 5:02 menyala merah. Tidak berkedip. Tidak berubah. Ruang operasi perlahan menghilang. Dinding memudar seperti kabut. Naya berdiri di tengah lorong utama rumah sakit. Kosong. Sunyi. Di ujung lorong ada dua pintu. Keduanya terbuka sedikit. Pintu kiri berlabel ruang jaga, lampu hangat, kursi empuk, ada kopi panas di meja. Di depan pintu itu berdiri Suster Ratna dan semua petugas yang pernah dilihat Naya. Mereka tersenyum tenang. Capek, kan? Kata Ratna lembut. Duduk sebentar. Pintu kanan berlabel pintu keluar, lampunya mati. Hanya cahaya subuh samar di kejauhan. Tak ada siapapun, namun di lantai menuju pintu itu, basah oleh jejak kaki darah. Naya menutup mata, napasnya gemetar. Aku cuma mau hidup. Ratna mendekat, menyentuh bahu Naya.
Sentuhannya dingin. Kalau kamu duduk, bisiknya, kamu tidak perlu takut lagi. Kamu akan terbiasa. Dari balik pintu keluar, terdengar suara jauh. Suara azan, nyata, tidak terdistorsi. Naya membuka mata, melihat jam tangannya. Jam itu bergerak, pukul 5.59. Untuk pertama kalinya, waktu bergerak maju. Ratna tersentak, wajahnya berubah panik. Tidak, belum boleh. Naya berlari, melewati lorong gelap, melewati jejak darah. Di belakangnya, suara-suara berteriak, "Shift belum selesai, jangan tinggalkan kami." Naya mencapai pintu keluar, mendorong keras. Cahaya pagi menerpa wajahnya, hangat, menyakitkan mata. Ia terjatuh keluar rumah sakit. Aspal dingin, nyata, pintu di belakangnya menutup keras. Jam di dinding luar rumah sakit berbunyi. Pukul 6:01 pagi, sungguh pagi. Naya terisak, menangis, tertawa, hidup. Namun saat ia menoleh terakhir kali, di jendela lantai atas, terlihat satu kursi jaga kosong. Dan di atasnya, secangkir kopi masih hangat. Jam di ponsel Naya menunjukkan pukul 6.17. Matahari sudah naik, orang-orang lalu lalang, warung buka, klakson terdengar, semua normal, terlalu normal. Naya duduk di halte depan rumah sakit. Tangannya masih gemetar, ia menatap gedung itu, tampak biasa, tidak angker, tidak gelap, seolah semua yang terjadi tadi malam hanya mimpi. Namun ada satu hal, di seragam Naya, masih tercium bau formalin. Bas datang, Naya naik, duduk di dekat jendela, ia memejamkan mata. Saat bas berjalan, pantulan kaca memperlihatkan kursi kosong di sampingnya. Tapi, pantulan itu bergerak, seolah ada seseorang duduk. Naya membuka mata, kursi kosong, ia menelan ludah. Tenang, aku sudah keluar. Di persimpangan lampu merah, bas berhenti. Di luar, seorang perempuan berdiri di trotoar. Seragam perawat lama, putih kusam, rambut diikat rapi. Suster Ratna. Naya memalingkan wajah cepat. Tidak, tidak, tidak. Bas kembali berjalan. Naya berani menoleh lagi. Ratna sudah tidak ada. Namun ponsel Naya bergetar. Notifikasi masuk. Pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Shift pagi padat. Kalau bisa, jangan terlambat malam ini. Naya membeku. Jarinya dingin. Ia membuka kontak. Nomor itu tersimpan otomatis. Nama kontak, RS. Jaga malam. Naya turun sebelum sampai rumah. Ia berjalan kaki, menghindari cermin toko, menghindari pantulan. Di depan rumahnya, Naya berhenti. Pintu tertutup rapat. Ia membuka kunci. Di dalam rumah, semua lampu mati. Padahal tadi pagi ia menyalakan. Naya menyalakan lampu ruang tamu. Cahaya menyala, dan di meja, tergeletak buku loksif. Malam, buku yang seharusnya ada di rumah sakit. Halaman terakhir terbuka, ada tulisan baru. Tinta masih basah. Nama, Naya. Jam masuk, pukul 19. Status, istirahat sementara. Naya jatuh terduduk. Air mata mengalir. Aku sudah pulang, aku sudah pulang. Dari arah dapur, terdengar suara gelas diletakkan. Pelan, hati-hati, seseorang berdeham. Suara yang sangat ia kenal. Kamu kelihatan capek, duduk dulu. Naya menoleh. Di kursi dapur, Suster Ratna duduk santai, menyeduh kopi. Rumahmu nyaman, katanya lembut. Tapi shift malam, suka ikut. Jam dinding rumah Naya berbunyi. Tik, jam menunjukkan pukul 18.59. Jam dinding rumah Naya menunjukkan pukul 19 tepat. Detik berhenti sejenak, lalu berdetak lagi.
Lampu rumah menyala semua. Televisi hidup sendiri, menampilkan berita lokal. Rumah sakit Bakti Asi kembali membuka lowongan perawat shift malam. Naya mematikan TV dengan kasar. Tangannya gemetar. Ini rumahku, bukan bangsal. Ia mengunci pintu, menarik gorden, mematikan semua lampu kecuali satu. Namun suasana rumah berubah pelan-pelan. Udara lebih dingin, sunyi lebih tebal. Dari dapur terdengar bunyi bel kecil. Bel yang sama seperti bel pasien. Naya menutup telinga. Tolong, jangan. Bel berbunyi lagi. Lebih dekat. Naya berjalan perlahan ke dapur. Lampu dapur sudah menyala. Padahal tadi ia mematikan. Di kursi makan, duduk tetangga Naya, Pak Darto, usia 60-an, wajah pucat. Bu Naya, katanya lemah. Saya nunggu dari tadi. Naya panik. Pak, Bapak ngapain di sini? Pak Darto mengangkat lengannya. Di pergelangan tangannya, gelang pasien rumah sakit. Nama tertulis jelas. Katanya kesini saja, lanjutnya. Katanya perawatnya baik. Naya mundur. Siapa yang bilang? Pak Darto menoleh ke arah lorong kamar. Gelap, yang seragam putih. Lampu ruang tamu berkedip. Bel pasien berbunyi lagi. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Satu persatu, orang-orang masuk. Tetangga, orang asing, anak kecil. Semua membawa wajah lelah. Mereka duduk rapi, menunggu, seperti ruang tunggu. Naya menjerit, keluar. Ini bukan rumah sakit. Suster Ratna muncul di belakang Naya. Kini wajahnya lebih nyata, lebih hidup, namun matanya masih kosong. Tenang, katanya lembut. Kamu cuma memperluas bangsal. Ia menunjuk dinding rumah. Nomor kamar muncul satu persatu. Kalau kamu menolak, lanjut Ratna, mereka akan menunggu di luar. Di jalan, di halte, di rumah orang lain. Pak Darto batuk pelan. Darah hitam keluar dari mulutnya. Bu Naya, saya cuma mau diperiksa. Jam dinding berbunyi. Pukul 19.15. Naya terisak, menatap semua wajah di hadapannya. Ia mengambil napas panjang, mengambil buku catatan. Oke, katanya pelan. Satu-satu. Suster Ratna tersenyum lebar. Lampu rumah menyala terang, seperti bangsal. Di halaman rumah, terlihat ambulans parkir diam. Mesinnya hidup. Jam menunjukkan pukul 20:03. Jarumnya bergerak normal, namun rasanya terlalu teratur. Rumah Naya kini bukan rumah. Sofa berubah jadi ranjang pasien. Meja makan jadi meja obat. Dinding penuh papan jadwal. Orang-orang duduk rapi. Tidak ribut, tidak panik. Seperti pasien lama yang tahu menunggu itu sia-sia. Naya berdiri di tengah ruangan. Seragamnya berubah. Bukan lagi baju rumah. Seragam perawat malam. Lengkap. Aku gak ganti baju, bisiknya. Suster Ratna berdiri di dekat lemari obat. Kamu tidak ganti, jawabnya. Kamu menyesuaikan. Naya memeriksa tangannya. Di pergelangan, muncul jam dinas. Jam hitam dengan angka pukul 5:02 kecil di tengah. Ini cuma sementara, kata Naya. Nanti pagi aku berhenti. Ratna tersenyum tipis. Tidak ada pagi di tugas yang diterima. Seorang pasien berdiri. Seorang anak kecil, usia sekitar 7 tahun, memegang boneka. Mbak, katanya, lirih. Aku boleh tidur. Naya berlutut. Adik sakit apa? Anak itu menatap lurus. Aku ketabrak, tapi semua orang lewat. Naya tercekat. Ia mengantar anak itu ke kamar. Kamar yang dulunya kamarnya sendiri. Kasur anak itu dingin. Tidak ada detak jantung di monitor. Namun monitor tetap berbunyi. Bip, bip. Naya keluar dengan air mata. Di lorong, Ratna menunggu.
Kamu cepat belajar, katanya. Di cermin lorong, Naya melihat pantulan dirinya. Wajahnya lebih pucat, matanya cekung. Namun di balik pantulan itu, terlihat orang lain berdiri di belakangnya. Puluhan, ratusan, siapa mereka? Ratna menjawab pelan. Perawat yang berhasil bertahan, tapi tidak pergi. Jam dinding berbunyi. Pukul 22, Naya tersadar. Ia tidak ingat 2 jam terakhir. Buku log di tangannya kini tebal, penuh tanda tangan, tangannya sendiri. Nama-nama yang ia tulis tidak lagi asing. Ia hafal semua wajahnya. Kalau aku berhenti, tanya Naya pelan, apa yang terjadi pada mereka? Ratna menatap bangsal. Mereka akan menunggu di rumah orang lain. Naya menutup mata, napasnya berat. Di luar jendela, malam tampak tidak bergerak. Jam menunjukkan pukul 23.59. Suster Ratna mendekat, menyodorkan kursi jaga. Sebentar saja, katanya. Duduk. Naya menatap kursi itu. Tangannya hampir menyentuh sandaran. Jam berdetak keras. Tik. Jam menunjukkan pukul 23.59. 1 menit sebelum hari berganti. 1 menit sebelum sesuatu resmi terjadi. Kursi jaga itu ada di depan Naya. Tidak bergerak, tidak memaksa, menunggu. Suster Ratna berdiri di sampingnya. Tidak menyentuh, tidak membujuk lagi. Hanya berkata pelan, kami semua duduk karena lelah. Bukan karena ingin. Naya menatap bangsal. Pasien-pasien tidur setengah sadar. Anak kecil memeluk bonekanya. Pak Darto terbatuk pelan, darah hitam mengering di bibirnya. Aku cuma mau istirahat sebentar, bisik Naya. Ratna mengangguk. Itu juga yang aku bilang dulu. Naya menarik kursi. Gesekannya nyaring, seperti menggores lantai rumah sakit sungguhan. Ia duduk, tidak ada ledakan, tidak ada jeritan, hanya lega. Bahu Naya terasa ringan, napasnya lebih teratur. Untuk pertama kalinya sejak malam kemarin, ia tidak takut. Jam dinding berdetak, pukul 0, lampu bangsal berubah lebih terang. Suasana jadi rapi, tenang, profesional. Suster Ratna tersenyum tipis. Wajahnya mulai memudar. Akhirnya, katanya, giliranku pulang. Apa maksudnya? Tanya Naya. Ratna melangkah mundur. Tubuhnya transparan. Setiap kursi jaga, hanya untuk satu nama. Buku log di meja terbuka sendiri. Halaman baru. Nama Ratna S perlahan tercoret. Hurufnya luntur, menghilang. Di bawahnya, nama baru muncul. Ditulis dengan tinta merah segar. Nama, Naya. Jam masuk, pukul 19. Status, aktif. Naya mencoba berdiri. Kakinya, tidak bisa. Aku cuma duduk, teriaknya. Ratna menatapnya dengan hibah. Kursi jaga tidak mencatat niat. Hanya kehadiran. Ratna tersenyum untuk terakhir kali. Terima kasih sudah menggantikan aku. Dan ia menghilang. Bangsal hening. Pasien tidur nyenyak. Tidak ada jeritan. Tidak ada hantu. Semuanya berjalan normal. Jam tangan Naya berbunyi pelan. Layar menyala. Shift malam dimulai. Pintu rumahnya kini sepenuhnya berubah. Plakat besi terpasang di dinding. Rumah Sakit Bakti Asih. Unit jaga malam. Dari luar terdengar suara bel. Pasien baru datang. Naya menarik napas. Tangannya otomatis meraih buku log. Dengan suara datar, ia berkata seperti sudah melakukannya bertahun-tahun. Pasien berikutnya. Di kejauhan, langit mulai terang. Pagi untuk dunia lain. Namun jam di dinding Naya tetap sama. Pukul 5:02. Jam di dinding masih pukul 5:02. Tidak pernah berubah. Tidak perlu berubah. Pintu depan rumah sakit terbuka. Seorang perempuan muda masuk. Ransel di
punggung, seragam masih baru, wajah gugup tapi bersemangat. "Halo," katanya pelan. "Maaf, saya perawat baru. Shift malam." Naya menoleh. Untuk pertama kalinya sejak duduk di kursi jaga, ia berkedip. Perempuan itu bernama Lina, usianya 22, matanya masih penuh harapan. "Oh," kata Naya datar. "Masuk saja." Lina melihat sekeliling. Bangsal rapi, tenang, pasien tertidur, tidak terlihat angker. Katanya rumah sakit ini serem ya. Lina tertawa kecil, mencoba bercanda. Naya tidak menjawab. Ia membuka buku log. Tangannya bergerak otomatis. "Nama?" tanya Naya. "Lina P. Ini hari pertama saya." Pulpen berhenti sejenak, lalu menulis. "Nama, Lina P. Jam masuk, pukul 19. Status, observasi." Lina tidak melihat apa yang tertulis. Ia sibuk melepas jaket. "Kalau capek nanti duduk saja," kata Lina polos. "Saya kuat kok begadang." Naya tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. "Di sini," kata Naya pelan. "Yang capek itu bukan badan." Bel pasien berbunyi. Sekali, Lina tersentak. "Oh, saya yang ambil." Ia berlari kecil ke lorong. Langkahnya ringan, hidup. Naya memandangi punggung Lina. Diam lama. Di kaca nurse station, pantulan Naya terlihat jelas. Seragam rapi, wajah pucat, mata kosong. Di belakang pantulan itu, terlihat kursi jaga lain. Kosong, menunggu. Jam berdetak. Tik, bel pasien berbunyi lagi. Lebih lama. Dari lorong terdengar suara Lina. "Mbak, kamar ini nomornya nggak ada." Naya menutup buku log, berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya sejak duduk, ia bisa berdiri. Ia berjalan ke lorong. Langkahnya tenang, berwibawa. "Sini," kata Naya lembut. "Biar aku temani." Lampu lorong meredup. Di dinding, nama Naya terukir permanen. Tidak bisa dihapus. Dan di kejauhan, jam rumah sakit berdetak pelan. Pukul 5:02, selamanya, jam tetap pukul 5:02. Namun dunia luar, berjalan seperti biasa. Di luar, rumah sakit, pagi datang dan pergi. Siang berlalu, malam kembali. Dan setiap malam, pasien tetap datang. Kini bukan hanya tetangga. Bukan hanya korban kecelakaan, ada ibu yang meninggal saat melahirkan. Ada pria stroke yang tak sempat ditangani. Ada orang tua yang mati sendirian di rumah. Mereka tidak tahu kenapa datang ke sini. Tapi mereka selalu menemukan Naya. "Mbak perawat, masih buka? Saya cuma mau diperiksa." Naya melayani. Tenang, cepat, tanpa emosi berlebih. Ia tidak lagi menangis, tidak lagi bertanya, kenapa? Karena ia sudah tahu jawabannya. Dunia terlalu cepat, dan yang tertinggal, butuh tempat menunggu. Setiap pasien yang ia tangani, membuat bangsal makin besar. Rumah sakit tumbuh, lorong baru muncul, ruang baru terbentuk, dan di dinding utama, nama Naya kini tercetak permanen. Kepala jaga malam, jam 5:02, namun sesuatu berbeda malam ini. Seorang pasien masuk, dengan denyut nadi masih ada. Seorang remaja laki-laki, wajahnya pucat, dadanya naik turun. "Aku, belum mati, kan?" tanyanya gemetar. Naya terdiam. Ini pertama kalinya. Monitor berbunyi. "Masih hidup. Kenapa kamu sampai sini?" tanya Naya. Remaja itu terisak. "Aku koma," katanya. "Aku hampir nggak balik." Bangsal mendadak gelisah. Pasien lain menoleh. Lampu berkedip. Suster-suster lama muncul. Wajah mereka tegang. "Dia belum waktunya," bisik salah satu. "Kalau dia pergi, celah akan terbuka." Naya menatap remaja itu lama.
Untuk sesaat, ia teringat dirinya dulu. Dengan tangan pelan, Naya melepas gelang pasien remaja itu. "Pulang," katanya lembut. "Bangun." Remaja itu menjerit. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, dan ia menghilang. Bangsal berguncang keras. Lorong retak. Suster-suster lama menatap Naya marah. "Kamu melanggar." Naya menegakkan punggung. "Aku menjaga, bukan menahan." Jam berdetak. Untuk pertama kalinya, pukul 5:03, rumah sakit tidak marah. Ia menyesuaikan. Kini pasien dibagi dua, yang harus menunggu, yang masih bisa kembali. Naya mulai menilai, dengan tatapan, dengan insting, dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Setiap pasien yang ia lepaskan, membuat kursi jaga bergetar. Bisikan mulai terdengar, "Kalau kamu terus begini, kursi itu akan kosong." Naya menjawab pelan, "Kalau kosong, biar kosong." Suster Ratna muncul sekali lagi. Wajahnya kini lebih tenang. "Kamu berbeda," katanya. "Kamu tidak duduk karena lelah." "Lalu kenapa aku duduk?" tanya Naya. Ratna tersenyum tipis. "Karena kamu peduli. Dan itu lebih berbahaya." Jam dinding mulai tidak konsisten. Kadang pukul 5:02, kadang pukul 5:10, kadang meloncat ke pukul 6, lalu kembali. Bangsal mulai bocor. Pasien terlihat di jalanan, di halte, di rumah sakit lain. Perawat lain mulai melihat. Dokter mulai bermimpi aneh. Nama Naya terdengar di bisikan mereka. Kalau dia berhenti, semua akan tumpah. Naya berdiri di tengah bangsal, melihat ratusan wajah. "Aku tidak akan duduk selamanya," katanya. "Dan aku tidak akan menyerahkan ini ke orang lain." Kursi jaga retak, logbook terbakar sebagian. Sistem lama, tidak lagi mutlak. Jam berdetak. Pukul 6, sungguh pukul 6. Cahaya pagi masuk ke bangsal. Pasien satu persatu menghilang. Tidak terseret, tidak menjerit. Mereka tersenyum. Bangsal menyusut. Lorong menutup. Ruang operasi lenyap. Tersisa satu ruangan, satu kursi. Naya berdiri. Kursi itu hancur menjadi debu. Suster Ratna berdiri di kejauhan. "Kini benar-benar manusia. Kamu mengakhiri siklus," katanya pelan. "Tidak," jawab Naya, "aku mengubahnya." Pintu besar terbuka, bukan pintu rumah sakit, tapi pintu pagi. Naya melangkah keluar, tanpa seragam, tanpa jam. Di belakangnya, gedung rumah sakit mengecil, lalu menghilang. Namun di dunia, kadang ada orang yang selamat tepat waktu. Kadang ada perawat yang tiba sebelum terlambat. Dan kalaupun ada yang menunggu, mereka tidak lagi sendirian. Jam terakhir berdetak. Pukul 6:01. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.